Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan Kitab At-Tanbihat Al-Latifah ala Mahtawat alaihi Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Setelah disebutkan tentang prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam memahami asma wa sifat, yaitu menetapkan beriman kepada apa yang Allah sifati dirinya di dalam kitabnya dan juga yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa tahrif, tanpa ta'til wala takyif, tidak membagaimanakan, wala tamsil, dan tidak memisalkan. Bahkan yu'minuna bi anna Allah subhanahu, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang semisalnya sesuatu apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fala yanfuna anhu, maka tidaklah mereka menafikan dari Allah azza wa jalla ma wasafa bihi nafsahu, tidak menafikan apa yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut. Wala yuharrifunal kalima, dan tidaklah mereka ahlu sunnah yuharrifunal kalim, memalingkan kalimat an mawadhihi, dari kedudukannya, dari tempatnya. Wala yulhiduna fi asma'illah, dan tidaklah Allah azza wa jalla, tidaklah mereka melenceng, menyimpang di dalam fi asma'illah, di dalam nama-nama Allah, wa ayatihi, tidak menyimpang di dalam ayat-ayatnya, dalam memahami nama-nama Allah dan memahami ayat-ayat Allah. Wala yukayyifun, dan tidaklah mereka membagaimanakan, dan kita sudah membahas tentang membagaimanakan ini ada dua, menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, nama Allah, atau menjawabnya, mengkhayalkan jawabannya. Jawaban bagaimana ini, maka ini semuanya masuk dalam kategori yukayyif, takyif, membagaimanakan sifat, menanyakan ataupun menjawab. Wala yumassilun, dan tidaklah mereka ahlu sunnah yumassilun, memisalkan sifatihi bisifati khalqih. Tidaklah mereka ahlu sunnah memisalkan, sebagaimana sudah kita bahas, misal itu bahasa Arab, memisalkan sifat juga bahasa Arab. Misalkan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Li'annahu subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala la samiyya lahu, tidak ada yang menyamainya, wala kufuwa lahu, tidak ada yang menandinginya,
yang sekufu baginya, wala niddalahu, tidak ada tandingan baginya, wala yuqasu, dan tidaklah dikiaskan Allah Subhanahu wa taala bi khalqihi subhanahu, dengan makhluk-makhluknya. Makhluk juga bahasa Arab, dengan makhluk ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini prinsip yang sangat mendasar di dalam akidah, khususnya yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini prinsip yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan tentang bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan para salaf. Sehingga ketika disebut Ahlus Sunnah, maka tidaklah berbeda dengan istilah Ahlus Sunnah dan istilah salaf. Karena sebenarnya hakikat Ahlus Sunnah, hakikat akidah Ahlus Sunnah, itu adalah hakikat para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada mereka. Karena permasalahan akidah tidak berubah. Bahkan akidah itu tidak berubah sejak Allah ciptakan manusia. Akidahnya Nabi Adam dan anak-anaknya Nabi Adam, akidahnya para nabi setelahnya, Nabi Nuh alaihissalam, akidah para nabi setelah Nabi Nuh sampai Rasulullah, tidak ada bedanya. Akidahnya sama. Tidak ada renovasi, tidak ada perubahan. Kalau akidah dirubah, berarti mendustakan akidah sebelumnya. Karena akidah adalah sesuatu yang pasti tidak berubah. Di mana Allah tidak akan berubah. Akidah Nabi Adam, akidah Nabi Nuh tentang di mana Allah, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tidak bakal berubah. Karena itu tidak bisa dimasuki oleh rekayasa akal. Ketika akal mengharuskan kayaknya Allah pantasnya demikian, dirubah saja. Akidah yang selama ini sudah baku, sudah diajarkan Rasulullah kepada sahabat, kayaknya tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak bisa. Akidah adalah sesuatu yang tidak akan berubah meskipun teknologi berkembang dengan demikian pesatnya. Tidak berubah. Ajaran akidah para nabi dan rasul sama. Tidak ada perbedaan. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, fa innahu. Nah ini, kenapa demikian? Beliau menyebutkan sebab dan bagaimana akidah Ahlussunnah, lalu menyebutkan alasan atau menyebutkan kenapa demikian. Fa innahu subhanahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu binafsihi. Allah Azza wa Jalla lebih tahu tentang dirinya, wa bi ghairihi, dan lebih tahu tentang selain dirinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Wa asdaqu qila, dan Allah yang paling benar ucapannya, wa ahsanu hadisa, dan yang paling baik hadisa, pembicaraannya, kalimat-kalimatnya, min khalqihi, daripada seluruh makhluknya. Tsumma rusuluhu. Nah, yang pertama, Allah yang paling tahu tentang dirinya. Ini prinsip yang harus kita pegang. Allah paling tahu tentang dirinya sendiri. Ini tentang apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Allah paling tahu tentang dirinya, dan bahkan tentang selain dirinya, manusia, Allah lebih tahu.
Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Dan tidak ada ucapan Allah yang dusta. Semuanya adalah benar. Tidak mungkin kita mendustakan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Ini kayaknya ayatnya kurang pas. Ayatnya kurang pas. Lafadznya tidak tepat. Subhanallah. Sehingga harus dikoreksi. Subhanallah. Dikoreksi, dimodifikasi dan yang lainnya ditambahkan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalimat-kalimat Al-Qur'an dan demikian juga yang diturunkan kepada Rasul, seluruhnya adalah kebenaran dan kalimat-kalimat Allah tidak ada yang salah, tidak ada ungkapan yang tidak pas. Semuanya adalah kalimat-kalimat yang pasti, yang pas, tepat pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia bahasa seluruhnya tanpa kecuali bahasa Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu, paling faham, paling mengetahui bagaimana menggunakan bahasa Arab dan seluruh bahasa. Karena kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah juga dengan berbagai bahasa. Ketika Allah menggunakan bahasa Arab untuk Al-Quran, maka Allah, kalimat-kalimat Allah dalam bahasa Arab adalah kalimat yang pas sesuai dengan bahasa Arab yang digunakan oleh manusia. Sehingga Al-Quran adalah bahasa Arab yang paling sempurna. Karena itu ayat-ayat Al-Quran dijadikan sebagai dasar, dalil untuk bahasa Arab. Patokan kaidah-kaidah bahasa Arab ini tidak akan keluar dari kebenaran apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Summa rusuluhu. Ini kaidah yang kedua atau sebab yang kedua. Kenapa kita menetapkan akidah ini seperti ini? Karena yang pertama, Allah paling tahu tentang dirinya dan bahkan tentang makhluknya. Yang kedua, dari kalangan manusia maupun dari kalangan malaikat, para rasulnya shadiqun. Mereka adalah manusia yang shadiqun, yang benar, jujur ucapannya. Ucapannya jujur dan benar, tidak salah. Musaddaqun, dan mereka dibenarkan. Shadiqun, memang mereka benar dan dibenarkan. Musaddaqun, dibenarkan apanya? Dibenarkan seluruh ucapannya, seluruh informasi, berita yang mereka sampaikan dari Allah Azza wa Jalla. Musaddaqun, tidak ada kesalahan yang mereka lakukan dalam berbicara. Kesalahan, apalagi kesengajaan, tidak akan sengaja berdusta. Seandainya salah, artinya nggak sengaja salah ucapannya, melainkan langsung ditegur oleh Allah. Melainkan langsung ditegur. Ini yang namanya maksum. Ini yang harus kita pahami makna maksum. Bukan maknanya sama sekali tidak pernah salah, belas, tidak. Bukan itu maksud maksum. Maksudnya maksum, terjaga dari kesalahan, adalah bahwa kalau sebagaimana manusia biasa. Tapi bedanya apa? Nabi itu maksum. Kalau terjadi kesalahan sedikit saja. Nah ini, terjadi kesalahan. Kalau Rasul mengucapkan, melakukan perbuatan yang salah, pasti langsung Azza wa Jalla. Itu maksudnya maksum. Langsung ditegur. Ini manusia biasa. Rasulullah juga manusia, juga melakukan kesalahan. Bedanya karena Rasul
mereka ketika melakukan kesalahan langsung ditegur, berarti kalau tidak ada teguran dari Allah, berarti perbuatannya, perkataannya adalah apa? Adalah benar. Tidak ada teguran dari Allah. Sabda Rasulullah, hadis Rasulullah SAW, hadisnya sahih. Ketika diteliti, maka apabila Rasulullah menyampaikan ini ayatnya, ada ayat disampaikan, kok tidak ada teguran yang lain, maka berarti ayat yang disampaikan, pemahaman, penjelasan Rasulullah ketika menyampaikan ayat Al-Quran, itu semuanya benar. Dari mana kita tahu kalau Rasulullah ditegur? Allah langsung yang menurunkan Al-Quran. Dan beberapa teguran Allah disampaikan oleh Rasulullah. Seandainya Rasulullah bukan orang yang jujur, gak akan disampaikan ayat itu kepada umat. Di antaranya teguran surat At-Tahrim, itu ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW berupa teguran kepada beliau. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini surat teguran di awalnya, langsung di awal surat itu sendiri. Teguran kepada Rasulullah ketika Ibnu Ummi Maktum datang pada saat Rasulullah sedang berbicara dengan pembesar Quraisy, tokoh-tokohnya kaum Quraisy. Ternyata Rasulullah tidak suka. Abasa, wajahnya bermuka masam, watawal, abasa watawalla. Dan Rasulullah melengos, tidak mau melihat Ibnu Ummi Maktum, tidak mau mempedulikan ketika datang. Rasulullah pada saat Ibnu Ummi Maktum datang, Rasulullah sudah tidak suka dengan kedatangan seorang yang miskin dan buta. Di saat Rasulullah menghadapi pembesar Quraisy, ini mengganggu, mengganggu konsentrasi Rasulullah ketika sedang mendakwai para tokoh Quraisy ini. Maka pada saat duduk dan ingin mendengarkan, karena Ibnu Ummi Maktum melihat, tidak bisa melihat siapa yang ada di hadapan Rasulullah. Dia seorang buta, tetapi dia ingin mendengarkan sabda Rasulullah. Dia seorang yang sudah beriman. Maka Rasulullah SAW ditegur langsung pada saat itu juga. Surat apa? Abasa-wa-tawalla. Ketika Rasulullah SAW sedang bersama istrinya, di salah satu istrinya biasanya dihidangkan kepada Rasulullah SAW madu yang menjadi ciri khas atau menjadi keistimewaan salah satu istri Rasulullah SAW. Kalau ke rumahnya mesti ini yang dijadikan sebagai hidangan. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW menyukainya, dan diketahui oleh istri yang lainnya. Istri yang lainnya tidak punya madu itu. Maka akhirnya Aisyah dan Hafsah sepakat, kalau salah satu dari kita didatangi Rasulullah SAW setelah dari istrinya ini yang punya madu ini, maka disampaikan atau dikatakan baunya tidak enak. Baunya apa? Kok ada bau nggak enak dari Rasulullah SAW. Dan ternyata datang Rasulullah SAW kepada salah satu dari Aisyah atau Hafsah yang sudah sepakat ini. Lalu Rasulullah SAW kemudian mengatakan, aku tidak akan minum lagi madu yang diberikan oleh istrinya. Berhasil usahanya ini kepada Rasulullah SAW. Tapi Allah langsung menegurnya. Turun surat apa? At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini. Hingga akhirnya Aisyah radhiyallahu anha
mengisahkan sendiri. Mengisahkan sendiri bahwa itu memang apa? Ayat itu turun karena Aisyah dan Hafsah. Subhanallah. Aisyah juga seorang wanita yang jujur, sejujurnya menyampaikan. Kalau seandainya itu adalah apa? Sesuatu yang yang seharusnya ditutupi, ini malu. Tapi Aisyah menyampaikan apa adanya. Itulah teguran Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an beberapa teguran. Maka Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Para rasulnya mereka shadiquna musaddaqun bi khilafil ladina yaquluna alaihi. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah ma la ya'lamun, apa yang mereka tidak ketahui. Nah, ini yang sebagaimana dalam kajian sebelumnya, mereka yang dikatakan berbeda dengan orang yang mengatakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui sesungguhnya. Mereka hanya menebak-nebak ketika mentakwilkan ayat-ayat Allah, mentakwilkan sifat rahmat Allah dengan iradatul in'am. Dan berbagai macam sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah itu turun. Ini langsung ditolak oleh mereka, meskipun hadisnya sahih. Sampai-sampai mereka kalau tidak mentakwil maka mereka berusaha untuk menolaknya dulu. Ketika tidak bisa menolak hadisnya, hadis yang sahih, ayat atau hadis-hadis tentang turunnya Allah, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nazala rabbuna ila sama'id dunya, nanti akan disebutkan. Mereka menolaknya. Ini tidak pas kalau diartikan Allah turun. Yang turun itu bukan Allahnya. Nah, ini yang turun bukan Allah, tetapi urusannya. Urusan apa? Urusan Allah. Subhanallah. Jadi mereka berusaha untuk merubah ayat hadis-hadis Rasulullah SAW, kalimat-kalimat Rasulullah yang sudah jelas Allah turun. Rasulullah yang menyebutkan, para sahabat mendengar, dan tidak ada yang menanyakan masa Allah turun. Para sahabat tidak ada yang menanyakan, tidak ada yang mempertanyakan, mempermasalahkan sifat ini. Tidak ada penukilan bahwa para sahabat mereka heran dengan sifat Allah turun. Mereka menerima. Rasulullah juga tidak menjelaskan seandainya sifat turun itu bukan sifat yang hakiki, harus ditakwilkan. Karena yang seperti ini butuh penjelasan. Kalau seandainya makna turun bukan apa? Bukan turun sebagaimana yang difahami kata turun itu sendiri. Difahami dari kata turun itu sendiri. Mereka para sahabat orang yang faham bahasa Arab, bahasa mereka. Mereka yang mempermasalahkan sifat-sifat Allah ini, subhanallah, ditemukan bukan orang Arab. Mereka yang mempertanyakan ini enggak layak, enggak pantas Allah itu mempunyai sifat turun. Dari mana? Ditelusuri. Ternyata mereka yang mempertanyakan ini bukan orang yang apa? Yang mereka notabene bukan orang Arab. Yang mereka mempermasalahkan kalimat-kalimat ini. Nah, mereka mengatakan tentang Allah yang tidak mereka ketahui. Yang tidak mereka ketahui. Dan ini bantahan Allah Subhanahu wa taala disebutkan kepada mereka yang mengatakan tentang Allah apa yang mereka tidak ketahui. Mereka hanya menebak-nebak. Mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apa? Dengan alasan menjauhkan
Allah dari sifat yang rendah. Mereka mensucikan Allah, tujuannya mensucikan dari sifat kurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka yang mengatakan tentang Allah yang mereka sesungguhnya tidak ketahui. Nah, ini disebutkan. Falihada qala subhanahu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu. Subhana rabbika rabbil izzah. Dialah yang memiliki izzah, kemuliaan, keagungan, ketinggian. Amma yasifun, dari apa sih sifatnya yang mereka sifati terhadap Allah? Kaum Nasrani, kaum Yahudi, mereka sudah merubah sifat-sifat Allah dalam keyakinan mereka sebelum orang-orang yang mengaku muslim ini mereka juga mentakwilkan sifat. Maka sudah dilakukan oleh kaum Yahudi, kaum Nasrani dan sebelumnya. Apa yang mereka sifati? Mereka mensifati Allah punya anak. Nabi Isa putranya Allah. Innallaha salisu salasah. Allah itu salah satu dari tiga. Salisu salasah, Allah yang ketiga. Ini perkataan kufurnya kaum Nasrani. Allah salisu salasah. Maksudnya tiga dari yang tiga, bahwa satu kesatuan antara Allah, Nabi Isa yang mereka sebut Yesus, kemudian apa? Ruh Kudus, Rohul Kudus. Tiga ini salah satunya Allah, disamakan kedudukannya, bahkan dijadikan sesembahan oleh mereka selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah sifat yang mereka berikan kepada Allah. Mereka menurunkan Allah dari sifat-sifatnya. Mereka menjadikan Allah itu salah satu dari tiga penuh. Anak Allah. Nabi Isa disebut anak. Dari mana mereka mensifati? Tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada dasarnya. Nah, sifat-sifat yang seperti ini yang tidak ada. Maka Allah menjadikan, Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang mereka berikan kepada Allah, yang tidak ada dasarnya, yang berasal dari akalnya mereka. Berasal dari akal mereka. Maka Allah mensucikan dirinya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, dan semoga keselamatan terhadap para rasul. Kenapa mereka disebut selamat? Karena mereka selamat dari mensifati Allah Azza wa Jalla yang tidak mereka ketahui. Para rasul hanya mensifati Allah sebagaimana yang diwahyukan kepada mereka. Mereka para rasul hanya menyebutkan sifat Allah sebagaimana yang mereka terima dari Allah. Informasi yang diterima dari Allah saja. Tidak pakai akal mereka dengan menggunakan pikiran, hawa nafsu mereka, tidak. Akal yang mereka miliki digunakan untuk memahami wahyu yang diturunkan kepada mereka. Karena makna akal itu faham. Akal bahasa Arab, faham juga bahasa Arab. Akal itu digunakan untuk apa? Memahami. Memahami. Ini makna akal. Akal oleh Allah dijadikan sebagai alat untuk memahami bagi makhluknya. Makhluk diberi akal untuk apa? Untuk memahami ayat-ayatnya, bukan untuk menghukumi. Tetapi memahami. Bukan untuk apa? Menghukumi ayat-ayatnya. Dihukum ini, oh ini diterima, ini enggak diterima, ini bisa ditolak, ini bisa dirubah dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ini bahayanya kalau akal sudah digunakan untuk merubah ayat-ayat Allah, untuk mentahrif ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Artinya di dalam kita memuji kepada Allah, menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, maka ikuti para rasul. Mereka
mensifati Allah dengan wahyu yang mereka terima. Adapun selain para rasul yang mereka mengatakan, membicarakan tentang sifat Allah, maka mereka membicarakan tanpa ilmu. Ini tanpa ilmu. Fasabbaha nafsahu, maka Allah mensucikan dirinya amma wasofa dari apa yang disifati oleh al-mukhalifun, oleh orang-orang yang menyimpang, menyelisihi lirrusul, para rasul. Wa sallama 'alal mursalin, dan Allah menyampaikan keselamatan terhadap para rasul. Artinya menyebutkan keselamatan para rasul. Wassalamun 'alal mursalin. Salam artinya keselamatan. Lisalamati, kenapa? Karena lisalamati maqaluh, karena selamatnya apa yang mereka ucapkan, artinya benarnya apa yang mereka ucapkan para rasul. Minan naqsi wal aib, dari kekurangan dan dari aib, cacat. Masya Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dzakarul musannifu rahimahullah. Ini musannif, penulis, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang menulis maksudnya penulis akidah wasithiyah. Beliau menyebutkan hadzal asla, menyebutkan prinsip ini prinsip pertama yang disebutkan Syekhul Islam. Ini prinsip yang paling penting. Dan seluruh kitab ini, seluruh kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu akidah wasithiyah ini berdasarkan ataukah dibangun berdasarkan prinsip yang pertama kali disampaikan ini, bahwa akidah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan para sahabat, para salaf, ini adalah keyakinan yang mempunyai prinsip ini, beriman dengan apa yang Allah sifati dirinya. Dan ini prinsip yang sangat penting. Karena itu disampaikan oleh Syekhul Islam pertama kali, sebelum membahas rinciannya. Jadi yang setelahnya adalah rincian dari prinsip yang pertama ini. Kata beliau, penulis mengatakan, menyebutkan prinsip wadhabitul azim dan dhabit, kaidah atau aturan-aturan yang besar, yang agung fil iman, di dalam beriman billah, kepada Allah, ijmalan, secara ijmal, global, qabla an yashra'a fit tafsil, sebelum beliau mulai memperinci, sebelum beliau memberikan perincian. Liyabnil abdu ala hadzal asli, agar sang hamba membangun akidahnya di atas prinsip yang mendasar ini, di atas prinsip ini. Jami' ma yaridu alaih, membangun di atas prinsip ini seluruh apa yang sampai kepadanya minal kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan dari apa? Sunnah. Ini prinsipnya, prinsip untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Ini prinsipnya para salaf, para sahabat. Fayastaqimu lahu imanuh, sehingga imannya bisa lurus. Wa yaslamu minal inhiraf, dan bisa selamat dari inhiraf, selamat dari ketergelinciran, penyimpangan. Ini selamat dari penyimpangan. Fadzakara, sehingga beliau menyebutkan annahu, bahwa yajibu, wajib, wa yata'ayyan, dan harus al-iman, beriman, bikulli ma akhbarallah, beriman dengan seluruh apa yang Allah kabarkan. Nah ini, ma akhbarahu bihi, ma akhbarallahu bihi, apa yang Allah kabarkan. Fi kitabih, di dalam kitabnya, wa akhbara bihi rasuluh, dan apapun yang dikhabarkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
an rabbih. Yang itu juga berasal dari Allah. Seluruh apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Imanan sahihan, dengan keimanan yang benar. Saliman, selamat, minat tahrif, dari tahrif. Sudah kita bahas apa itu tahrif. Wa ta'til, demikian juga selamat dari ta'til. Wa saliman, dan demikian juga saliman, selamat, minat takyif, dari takyif, membagaimanakan. Wa tamsil, dan memisalkan dengan makhluk. Ini 4 larangan atau 4 pantangan. Dan seluruh kitab ini nanti akan didasarkan, dibahas sesuai dengan kaidah ini. Tanpa 4 hal ini. Tahrif, kemudian apa? Ta'til, tamsil, dan apa? Takyif. Bal yusbitu ma asbatahu Allah. Bahkan ahlu sunnah, keyakinan mereka menetapkan apa saja yang Allah tetapkan, wa rasuluhu, demikian juga yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wala yazidu ala dzalik, dan tidak menambah lebih dari apa yang beliau sampaikan tentang Allah. Tidak perlu mengembangkan akidah. Ini belarah gitu ya. Contohnya belarah itu apa sih? Dalam masalah akidah, ketika Allah menetapkan mata, menetapkan melihat, Allah menyebutkan, dan demikian juga Rasulnya SAW menetapkan mata, maka tidak boleh mengembangkan sifat ini. Kalau ada mata, berarti ada apa? Ada alis, ada kelopak mata, ada bulu mata, itep, ya. Dan berbagai macam rinciannya. Kenapa? Tidak ada rincian, tidak ada informasi rincian tentang Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada konsekuensi ketika menetapkan mata harus ada ini semuanya. Karena apa? Karena mata yang ada pada makhluk tidak semuanya kemudian mempunyai sifat-sifat ini. Lalat itu ada idepnya enggak? Lalat, matanya sama enggak dengan matanya kambing? Ada yang tahu? Matanya, sistem mata pada lalat berbeda. Yang belajar biologi ada yang biologi ini masih ingat pelajaran biologi. Tidak sama, antara makhluk tidak sama. Makhluk yang satu dengan makhluk yang lain tidak sama. Matanya lalat, matanya nyamuk, matanya sapi, matanya semua makhluk, matanya manusia. Ini semuanya makhluk. Sama enggak? Tidak sama. Tapi semuanya disebut mata. Dengan perbedaan yang ada. Dengan perbedaan yang ada. Matanya onta. Subhanallah. Kalau kita itu mempelajari satu persatu, ini cuma mata tok ini ya. Ini saya memisalkan, hanya memberikan contoh. Mata pada seluruh makhluk, onta matanya berbeda. Apa bedanya? Apa bedanya? Pernah nanti browsing saja. Mata onta. Kelopak matanya dari sampingnya. Ini. Kemudian kalau dia kena debu, dia langsung menutup. Ditutup oleh apa? Kelopak. Tidak perlu kelopak matanya ke atas, enggak. Dari samping. Nah itu akan selamat dari debu. Jadi tidak perlu pakai kacamata. Onta ini tidak perlu pakai apa? Kacamata, pelindung, dan seterusnya. Sudah Allah siapkan. Matanya onta sesuai dengan padang pasir yang banyak debunya ini.
Kalau manusia yang naik unta karena debu, ini sudah harus apa? Menutupi matanya, dan kemudian dia harus memejamkan mata. Unta enggak. Meskipun dia melihat terus, tapi dia tidak akan kelilipan. Subhanallah. Berbeda. Ini matanya unta, berbeda. Kalau kemudian kita ketika mendengar mata, berarti Allah itu ada idepnya dan sebagainya. Berarti sudah langsung kita memisalkan Allah, menyerupakan matanya Allah dengan matanya manusia, salah satu makhluk. Paham sini kira-kira ya? Salah satu makhluk. Nah ini. Kenapa tidak memisalkan dengan matanya unta atau matanya lalat, matanya lebah? Kenapa dia memisalkan dengan matanya manusia? Padahal matanya manusia tidaklah lebih sempurna dari sisi penglihatan, dari sisi kelengkapan alat dibandingkan dengan mata makhluk yang lain. Matanya unta di satu sisi yang lainnya maka terbatas. Yang bisa dilihat oleh mata manusia terbatas. Beda dengan matanya hewan. Sebagian sifat matanya binatang, ini dia bisa melihat makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ini tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi bisa dilihat oleh hewan. Malaikat, syaitan bisa melihat ini makhluk yang lain selain manusia. Suaranya atau telinganya manusia, mendengarnya manusia terbatas. Azab kubur didengarkan oleh siapa? Oleh hewan-hewan, oleh makhluk yang lain kecuali manusia dan jin. Sehingga terbatas kemampuan manusia untuk mendengar. Kemampuan manusia untuk mendengar terbatas. Subhanallah. Dan demikian makhluk yang lain, mereka ada kelebihan di satu sisi, ada kelebihan di sisi yang lainnya, kekurangan di sisi yang lainnya. Ini makhluk satu dengan yang lain berbeda-beda. Ketika kita kemudian mendengar ayat yang menyebutkan Allah Maha mendengar, maka jangan kemudian langsung kita mengumpamakan, memisalkan, membayangkan, menghayalkan pendengaran Allah yang disandarkan kepada Allah seperti pendengarannya apa? Makhluk. Tidak bakal sama. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kemampuan untuk melihat itu berbeda. Nah, Rasulullah SAW demikian juga dalam Al-Quran disebutkan dalam hadis yang banyak tentang perbedaan penglihatan manusia. Manusia, sama-sama manusia. Nanti di akhirat manusia tidak ada yang buta. Maksudnya yang dulu buta di dunia oleh Allah jadikan apa? Melihat. Penghuni surga. Pertama kali dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang kafir dijadikan buta oleh Allah. Dijadikan apa? Buta. Dulu di dunia melihat, tapi di akhirat buta pertama kali. Dibutakan oleh Allah. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka, maka mereka melihat. Penglihatan manusia yang ada di neraka, penglihatan manusia yang ada di surga, setelah mereka dimasukkan masing-masing ke dalam surga dan neraka, berbeda jauh dengan penglihatan ketika di dunia. Kenapa? Jarak antara surga, tempat tinggal penghuni surga yang satu dengan yang lain, itu jaraknya luar biasa. Satu tingkatan di atasnya seperti langit dan bumi jaraknya. Tapi manusia yang masuk surga, semua penghuni masuk surga, mereka bisa saling melihat dengan jarak yang demikian jauh. Tidak pakai apa? Teropong. Tidak perlu nanti di akhirat itu pakai apa? Teleskop, enggak perlu. Mereka bisa melihat, berbincang seperti mereka melihat dari dekat. Subhanallah. Enggak pakai peralatan. Allah sudah menjadikan mata mereka punya kemampuan yang berbeda dengan ketika di
di dunia. Mereka melihat dari jarak jauh. Dari 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan mereka bisa melihatnya. Kata Rasulullah, yanfuduhu basaruh, bisa dilihat oleh matanya. Kekuasaan seseorang, ini penghuni surga akan punya kerajaan masing-masing. Kerajaannya ini sejauh 100 tahun. Kerajaannya. Jadi diameter atau 100 tahun itu adalah kekuasaannya atau kerajaannya. Yanfuduhu basaruh. Tapi bisa dilihat oleh apa? Matanya. Bisa terlihat. Masya Allah. Pong dia dengan yang di atasnya, yang jelas di luar wilayahnya, itu dia bisa berbicara. Yang sekarang mereka harus apa? Jarak 100 meter, jarak 200, harus teriak-teriak. Ini jaraknya langit dan bumi, tidak perlu teriak, berbicara. Kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, melihat, yang sangat berbeda, sama-sama manusia di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita membaca, Allah melihat, mendengar, maka tidak bisa disamakan dengan apa? Makhluk di dunia maupun di akhirat. Nih, seluruh makhluk seandainya masing-masing punya kelebihan, dikumpulkan jadi satu, maka itu baru makhluk. Seandainya seluruh mata, kelebihan mata, matanya onta punya kelebihan, matanya manusia ada kelebihannya, matanya makhluk yang lain punya kelebihan, masing-masing berbeda. Kalau ini disatukan kelebihan-kelebihannya ini, maka tidak bisa digambarkan mata Allah dengannya. Maka tidak bisa. Tetapi semuanya disebutkan ada mata. Sehingga tidaklah konsekuensi ketika kita menetapkan mata pada Allah, dan Allah menyebutkan salah satu di antara sifat Allah. Allah mempunyai berapa? Mempunyai apa? Mata. Allah menyebutkan mata pada diri. Tidak berarti ketika kita menetapkan mata yang hakiki kepada Allah, berarti kita menyerupakan dengan makhluk. Tidak sama sekali. Tidak harus kita menetapkan apa yang ada pada makhluk, matanya makhluk. Tapi kita menetapkan mata pada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Tanpa harus kita membagaimanakan, menyerupakan, memisalkan dengan makhluk. Dan tidak perlu kita tahrif. Oh, ini bukan mata. Ini bukan apa? Bukan mata yang hakiki. Akhirnya jadi kita menetapkan kepada Allah, menafikan dari Allah yang Allah tetapkan sendiri dalam Al-Quran. Masya Allah. Maka di sini disebutkan, mereka para nabi dan rasul itu mereka selamat akidahnya. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan dan para rasulnya. La yazidu ala dzalika wa la yanqus. Tidak dikurangi, enggak dilebihkan. Ya, beritanya mata, sudah tetapkan mata. Beritanya Allah melihat. Jangan diserupakan dengan apa? Makhluk. Jangan dikhayalkan penglihatan makhluk. Jangan dikhayalkan matanya Allah, matanya makhluk. Sudah. Karena inilah yang akan menyebabkan penyimpangan. Karena sejak awal langsung ketika mendengar Allah melihat, yang kita bayangkan melihatnya makhluk. Sejak awal kita sudah menyerupakan. Fa'inal kalam. Ini kaidah yang pekan kemarin kita bahas, kita sebutkan. Ini di garis atau di di stabilo ya. Fa'inal kalam. Ini kaidah. Karena sesungguhnya al-kalamu ala dzatil bari, pembahasan tentang zatnya al-bari, nama Allah pencipta, artinya al-bari yang menciptakan, al-khaliq. Karena sesungguhnya pembahasan, pembicaraan terhadap zatnya Allah, wasifatihi, dan sifat Allah, wahidun, itu satu, sama maksudnya.
Pembahasan tentang zat Allah dan sifatnya Allah itu satu. Maksudnya satu bagaimana? Kalau kita itu menetapkan Allah itu ada zatnya enggak? Ada hakikatnya? Ada. Apakah kita tahu tentang zatnya Allah? Tidak. Bisakah kita membagaimanakan zatnya Allah? Tidak. Maka demikian juga sifatnya. Allah mempunyai sifat. Allah mempunyai sifat dan Allah sebutkan sifat-sifat itu dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah. Tetapi kita tidak bisa mengetahui dan tidak tahu bagaimana sifatnya apa? Allah. Kita tidak bisa membagaimanakan sifatnya Allah sebagaimana kita tidak bisa membagaimanakan zatnya Allah. Sama. Zatnya Allah, sifatnya Allah, pembahasannya adalah satu. Kalau kita tidak tahu zatnya Allah, maka kita tidak akan tahu bagaimana sifatnya Allah. Meskipun kita menetapkan zat bagi Allah, tapi kita tidak tahu zatnya Allah. Zatnya Allah kita tetapkan ada. Karena kalau kita menafikan zatnya Allah, berarti kita tuh sama saja dengan mengatakan Allah itu hanya khayalan. Hanya ada dalam khayalan. Kalau tidak ada apa? Zatnya Allah, hakikatnya Allah. Allah hakiki, nyata. Tetapi zatnya Allah yang nyata ini tidak bisa kita capai. Kita lihat, kita dengar, kita raba dan sebagainya dengan indera kita. Indera kita terbatas. Tetapi Allah ciptakan manusia dengan akal. Akal itu memahami bahwa Allah punya zat. Allah punya sifat. Demikian. Meskipun kita tidak bisa mengetahui dengan indera kita bagaimananya sifat Allah, bagaimana zatnya Allah. Tetapi kita bisa memahami dengan akal yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita bahwa Allah punya zat, Allah punya sifat. Allah firmankan, Allah turunkan, Allah punya mata, pendengaran, penglihatan, rahmat, sifat-sifat yang lain. Bisa nggak kita pahami dengan akal kita? Bisa. Itulah akal. Fungsinya akal memahami ini semuanya. Bukan untuk menentukan, untuk mengetahui bagaimana sifat Allah. Tetapi untuk memahami bahwa Allah punya zat. Allah menurunkan Al-Quran, menyebutkan sifatnya, menyebutkan ayatnya, menurunkan aturan-aturan, hukum-hukum syar'i, syariat, yang mana akal manusia bisa memahaminya. Akal manusia bisa memahami dan kemudian dia mengimaninya, mengamalkan apa yang diterima dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulnya, selesai. Selamat manusia. Apakah harus tahu bagaimana sifat Allah? Tidak. Karena itu tidak semua sifat Allah rinci, Allah sebutkan. Hanya disebutkan untuk difahami oleh manusia. Itu fungsi akal. Maka disebutkan di sini, sungguhnya pembahasan tentang zat Allah dan sifatnya satu. Fakama annallaha dzatan. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat, la tusbihuha dzawat, yang tidak menyerupai zat yang lain. Zatnya Allah Subhanahu wa taala zat yang tunggal, yang satu, yang tidak ada serupanya dengan makhluk. Zatnya Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Tidak semisal, tidak bisa digambarkan bagaimananya. Tidak diketahui bagaimana. Tapi jelas ada bagaimananya. Tapi bagaimananya ini tidak diketahui oleh apa? Oleh makhluk. Makhluk siapapun, Rasulullah tidak bisa mengetahui bagaimana zatnya Allah. Nah, demikian juga sifatnya Allah. Falahu ta'ala sifatun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat. La tushbihuha sifat, yang tidak sama, tidak serupa sama sekali dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak ada sifat makhluk yang serupa dengan Allah. Tidak ada sifat Allah yang serupa dengan makhluk. Faman mala, maka kata Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, barang siapa yang cenderung
malah ila nafyis sifat, cenderung untuk menafikan sifat. Kenapa ada kecenderungan menafikan sifat? Karena sudah terlanjur sejak awal membayangkan, mengkhayalkan sifat Allah dengan sifat yang ada, dengan sifat makhluk. Ini bahayanya. Ketika memahami sifat Allah langsung yang dikhayalkan itu sifatnya apa? Makhluk. Yang sangat terbatas, sangat kurang ini. Meskipun sama-sama lafadznya Allah mendengar. Makhluk mendengar enggak? Mendengar. Tetapi karena ketika kita membaca Allah mendengar, yang dibayangkan mendengarnya makhluk. Mendengar berarti pakai telinga. Iya. Nah, akhirnya apa yang dibayangkan makhluknya. Maka ini adalah tasbih sebelum dia apa? Akhirnya menafikannya. Allah itu mempunyai sifat rahmat, yang dibayangkan rahmatnya makhluk. Allah cinta, yang dibayangkan cintanya makhluk. Jangan dulu. Ini salah satu di antara tips supaya bisa lebih memahami sifat Allah. Jangan kita menyerupakan dulu dengan makhluk. Jangan khayalkan, jangan dalam benak kita yang ada pada makhluk dulu. Tetapi kita pahami bahwa Allah yang paling tahu tentang dirinya. Allah mewahyukan kepada Rasulnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki untuk diwahyukan. Tidak Allah memberitahu kepada makhluknya seluruh yang Allah ketahui. Ini tidak. Ilmu yang disampaikan kepada makhluk, kepada para rasul itu hanya sedikit. Apalagi tentang Allah Azza wa Jalla. Sedikit tentang Allah. Tetapi itu sudah menggambarkan. Menggambarkan. Makanya Allah tidak memperinci tentang dirinya karena tidak nyucuk. Manusia itu apa? Bisa memahami semuanya, seluruhnya sifat Allah secara detail. Maka Allah menyebutkan Allah mata, ada mata. Allah mendengar, maha mendengar. Intinya ketika disebutkan maha ini untuk menunjukkan puncak dari sifat pendengaran Allah. Maka Allah gambarkan Allah itu mendengar yang bahkan ada di dalam hati manusia. Mendengar apa yang ada dalam hati manusia. Sampai sekarang tidak ada detektornya atau yang bisa mendengarkan, alat yang mendengarkan suara hatinya manusia. Tidak ada. Allah Maha tahu. Subhanallah. Tidak ada yang bisa mengetahui. Yang ada itu hanya tanda-tanda saja. Kayaknya ini wajahnya sedih, berarti ini ada sesuatu yang membuat dia sedih. Tapi secara rinci detail gak bisa. Tidak bisa. Hanya meraba-raba saja. Oh, dia sebelumnya punya masalah, berarti ini sedihnya karena masalah itu. Bisa jadi masalahnya bukan hanya itu, tapi ada masalah lain. Iya kan? Hanya menduga saja kita. Ketika ada seseorang yang kita kenal baik, dia sedih, dia menangis, dia tertawa dan sebagainya, kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Nah, disebutkan, maka barang siapa yang cenderung untuk menafikan sifat atau sebagian sifat saja dari Allah, fahuwa nafin, maka dia adalah kelompok nafin yang menafikan sifat. Mu'attil, dia menolak sifat. Muharrif, dia mentahrif, dia memalingkan sifat-sifat Allah dari yang seharusnya. Waman kayyafaha, dan barang siapa yang membagaimanakan, wa masalah, dan menyerupakan Allah dengan makhluk, memisalkan Allah dengan makhluk, bisifatil khalqi, fahuwa mumassilun musyabbih, maka dia adalah pemumassil, penyerupa. Nah, ini pemisal. Untuk menerjemahkan ini agak gimana ya? Yang penting apa? Kita bisa memahami adalah orang yang memisalkan dengan makhluknya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik, sampai di sini paham? Insyaallah paham. Baik, adapun setelahnya kelihatannya panjang ini pembahasannya.
yaitu perbedaan tahrif dan ta'til. Insyaallah kan kita kaji dalam pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan. Jelas kira-kira? Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, alhamdulillah. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.